Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kita langsung ke Bang Slamet kembali. Bang Slamet, ini tadi banyak yang tidak setuju dengan pendapat Anda gitu. Bahwa ya apa yang dilakukan hari ini oleh Pak Prabowo ini ya bukan bagian dari keberlanjutan gitu ya. Tapi ya ini masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Ya, politik tentu banyak perspektif, bukan soal salah atau benar. Jadi semua menggunakan perspektif yang berbeda-beda. Makanya saya bilang tadi, ini belum Prabowo yang sesungguhnya. Karena ini masih bagian dari apapun ya. Prabowo itu selain sebagai presiden terpilih, dia harus tegak lurus. Sebagai Menteri Pertahanan, tegak lurus dengan presiden. Makanya menurut saya, mengapa ini belum Prabowo yang sesungguhnya? Karena Prabowo masih bermain di antara tiga karang politik. Jadi antara mengakomodasi semua kepentingan, termasuk kepentingan Presiden Jokowi. Baik itu dari suaranya, baik itu pertemuan-pertemuan Jokowi dengan Prabowo dalam 2 kali pertemuan, dalam 1-2 pekan 2 kali pertemuan. Itu tentu bukan hanya bicara tentang komunikasi politik, tapi juga ada pesan-pesan yang memang ini tidak diungkapkan. Jadi menurut saya ini merupakan kabinet seperti era Soekarno, di ujung pemerintahan Soekarno, kabinet 100 menteri. Kabinet 100 menteri adalah kabinet ketika sang presiden gamang, harus mengakomodasi siapa-siapa. Dan itu umurnya juga kabinet 100 menteri atau Dwi Kora II itu umurnya cuma sekitar 2 bulan karena diprotes oleh masyarakat. Nah ini juga menurut saya akan muncul pro kontra di situ. Siapa orang-orang ini? Kok orang-orang seperti ini bisa menjadi menteri? Katanya ajakan kabinet. Ajakan dari mana begitu? Tapi Bang, kan konsepnya di sini kita bicara soal 16 menteri di pemerintahan Joko Widodo. Kan kelihatan 16 menteri ini. Nah, memang kalau menurut saya itu tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah bagian dari tim pemenangan. Tim pemenangan pada saat Pilpres. Prabowo adalah orang yang tidak pernah melupakan keringat dan darah orang yang bersama-sama berjuang dengan dia. Dan dia juga tidak akan lupa siapa orang-orang yang berkhianat. Jadi menurut saya ini akomodasi dan belum tentu kemudian nantinya akan diteruskan. Ini kan tentu publik meminta penilaian 100 hari. Jadi 100 hari bisa saja akan ada reshuffle yang pertama. Dan ini menurut saya masih sangat dinamis. Dari nama-nama ini apakah mereka semua akan segera dilantik? Belum tentu juga. Misalnya bagaimana era SBY, bagaimana era Jokowi juga yang sudah datang toh ternyata tidak dilantik juga. Dan kalau era Pak Harto dulu ya kita sebagai wartawan juga banyak iseng gitu. Nelponin orang untuk datang, tiba-tiba ternyata tidak ada namanya panggilan. Jadi pernah ada juga yang datang gitu loh pada waktu zaman Pak SBY kali ya, datang. Begitu kan. Bang Ece, temannya ya. Bang Ece, ketika dilihat bahwa 16 wajah lama lah, kita bilang wajah lama ya, karena ini ada di pemerintahan Pak Jokowi. Dampaknya apa di pemerintahan Pak Jokowi, di pemerintahan Pak Prabowo, secara positif dan negatifnya? Saya pelan-pelan 3 hal. Yang pertama, bahwa ini akomodasi tadi nggak semua juga. Karena saya tahu misalnya Projo itu Budi Ari misalnya masuk lagi. Tapi ada juga misalnya ketua sedulur Jokowi, Pak Iman Raharjo, nggak masuk, belum dipanggil gitu ya. Pak Bang Habib tahu tentang itu. Tapi jadi nggak semua. Saya mau mengatakan tidak semua. Nah, kalau 16 nama ini bisa dilihat dari 3 kelompok gitu. Kelompok pertama, dia memang tim pemenangan. Jadi mau nggak mau kebetulan beririsan dengan bagian dalam kabinet Pak Jokowi. Lalu baru ada bagian yang ketiga nih, arsiran ini masuk atau tidak ketika orang tanya Zaken apa enggak ini gitu. Nah misalnya sekarang ketika kita bicara ini keren nih karena memang betul orang sedang berbicara tentang tadi ya global atau geopolitics itu tadi baik sejak hari ini aja saya selalu menggunakan kaos Palestina ini belum selesai loh. Masalah Palestina kita bisa bicara ini apa bom terus terjadi, Israel masih terus walaupun ada pasukan PBB di situ misalnya. Itu ada satu hal. Akibatnya nanti kawasan Timur Tengah ini masuk ke segala kepentingan ekonomi masuk. Tapi pada saat yang sama misalnya ya ketika kita bicara yang ketiga nih Zaken kabinet ini ya kita bicara soal kalau orang bicara global pada hari ini lingkungan hidup Pak. Hati-hati loh ini. Bagaimana dengan nama lingkungan hidup? Nah maksud saya IKN ini juga antara lain kan sebagai smart city, eco-friendly dan lain-lain. Contoh terbaik di dunia katanya. Coba siapa nanti yang akan mengisi posisi Menteri Lingkungan Hidup dan wakilnya?
Zaken kah masuk ke dalam konteks Tapi nama global Wamen, Bang Ege, bentar. Nama Wamen lingkungan hidup itu juga termasuk salah satunya yang dipanggil loh, Bang Ege. Enggak, sudah ada dong dalam konteks Betul. Ya, menteri sudah dan ada. wakil ini. Dalam hari-hari ini akan dinamis ya, Bang Habib juga mungkin dengar. Tapi dari yang ada, saya belum menangkap nih siapakah yang zaken dalam konteks global yang disampaikan dengan sangat baik oleh Nah, Dr. itu yang Habibur akhirnya Rahman tadi. dipertanyakan hari ini Bang Ege, Ya, bahwa saya apakah cuma ini mau kasih satu zaken contoh kabinet ya. ini benar-benar sudah profesional, sudah Jadi, mewakili. Karena bayangannya kan itu ada 3 bagian tadi. Ya. Sebagai tim sukses dan pemenangan pasti nggak akan dilupakan Pak Prabowo. Lalu bagian ini kebetulan misalnya overlap dengan timnya Pak Jokowi. Baik. Tapi dia punya hak karena dia tim pemenangan. Nah pada bagian masyarakat nanyanya cuma itu, zaken ini ya, gitu. Oke. Lalu di mana ketika kita sedang membicarakan geopolitik, kemudian global algoritma misalnya, di bagian mana nih? Yang termasuk misalnya, saya mau ngambil contoh satu aja, lingkungan hidup misalnya. Tapi silakan loh, banyak lagi loh. Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang Tapi saya kementerian mana yang paling krusial kalau menurut Bang Ege? Kalau pada hari-hari ini tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya, visi dan misinya, tentu saja yang pertama itu tadi, bagaimana membuat masyarakat kita ini bisa menjadi masyarakat yang bisa bertarung di tingkat global tadi ya. Pasti gizinya nggak boleh kurang. Gitu ya. Ada program makan bergizi gratis. Nah, kemudian pada saat yang sama nanti ada food estate ya yang harus ketika terjadi misalnya pertarungan yang sifatnya tidak hanya ideologis, juga tidak hanya adu senjata, makanan menjadi sangat penting. Anda tahu ya betapa kadang-kadang bahan ekonomi menjadi naik dan lain-lain. Nah yang ketiga justru itu sudah dilakukan dengan sangat baik, yaitu Pak Prabowo kemana-mana ya, bertemu dengan tokoh-tokoh kunci dunia, yang menjadikan bahwa kita akhirnya harus punya kementerian atau tokoh-tokoh yang bisa berdialog secara luar biasa di tingkat dunia. Dan pada sisi lain juga membentengi sehingga kebudayaan kita luar biasa. Nah ini kita lihat ya, sudah mulai kan ada Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata yang kemudian dibagi dengan ekonomi kreatif. Jadi hal-hal tersebut menurut saya sudah ada. Tapi bayangan yang lain kemudian adalah mengatakan begini, kan begitu banyak nih gitu. Kita belum pernah ya sejak dari masa tadi demokrasi terpimpin ya, kemudian juga ada masa kabinet Dwi Kora gitu. Nah sekarang kita baru mulai dengan sekali lagi ada penekanan-penekanan. Ini memang tugasnya luar biasa. Baik. Besar gitu maksudnya. Siap, dari Bang Ege kita ke Bang Habib. Jadi Bang Habib, 16 Menteri Jokowi yang masuk ke kabinet Prabowo ini apakah sudah mewakili yang disebut zaken kabinet yang digaungkan Pak Prabowo dari awal? Ya kita serahkan penilaiannya kepada masyarakat. Itu kan label dari masyarakat. Nggak bisa juga kita dominasi. Betul, kalau itu kita sebagai elit ya mengklaim mewakili masyarakat, ini bukan zaken, ini zaken, gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, memang dari berbagai partai politik, kalau mau disebut mengakomodir berbagai latar belakang, ada latar belakang politik. Tapi dalam konteks profesional, lihat kemampuannya satu persatu ya kita nggak bisa bantah. Ini super zaken malah gitu loh. Coba Pak Erlangga, apa dia bukan orang kerja, ya kan ya? Coba Bu Sri Mulyani, ya. Terlepas misalnya dinamika politik 2019, Bang Ege tahulah dinamika politiknya seperti apa, ya kan? Tapi dia karena dia profesional, dia orang kerja, ya kan? Diminta membantu Pak Prabowo, gitu kan? Dan ini kan yang sangat istimewa dari seorang Pak Prabowo. Dia orang yang nggak baper, ya kan ya, nggak hanya merekrut orang berdasarkan kedekatan, tapi berdasarkan potensinya. Ini pola berpikir ya, pola berpikir yang memang sangat-sangat mengutamakan kinerja gitu loh. Apapun latar belakang orang, apakah pernah misalnya dulu ada ketidakenakan ya dalam konteks komunikasi ya misalnya ya. Tapi sekarang nggak ada masalah kok. Banyak tokoh-tokoh yang direkrut oleh Pak Prabowo, berbagai macam dinamika pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Nah ini makanya kalau kita cara berpikirnya kita adalah cara berpikir mengikuti alur adu domba, selalu mengkotak-kotakan, selalu memisah-misahkan, ya kan ya. Maka akhirnya kita bertengkar terus gitu loh. Sekarang menurut saya kita geser cara berpikir kita, gitu kan ya. Benar-benar kita implementasikan bagaimana semangat persatuan itu mulai juga dari kita, gitu loh. Jangan kita otak-atik sesuatu yang tidak relevan satu sama lain, gitu kan. Nah, sekarang semangatnya Pak Prabowo adalah persatuan nasional yang kuat. Itu saya tekankan berkali-kali karena Pak Prabowo juga mengatakan hal tersebut berkali-kali. Dengan demikian nggak relevan lagi kita bilang 16 ini zaken atau bukan.
ada di kabinet Pak Jokowi atau tidak. Enggak seperti itu paradigma berpikirnya. Menurut saya baiknya kita berpikir seperti itu. Baik, kami sudah menangkap poinnya, kita ke Bang Slamet ya. Jadi Bang Slamet, ini sudah paradigmanya harus diubah, tidak lagi ini Menteri Jokowi dan Menteri Prabowo. Anda setuju dengan statement Bang Habib? Silakan, Bang Slamet. Tentu saya tidak akan menyalahkan atau membenarkan pendapat Bung Habib ya. Ini kalau kita lihat figur Prabowo, memang yang dikedepankan adalah stabilitas politik. Betul. Maka konsekuensi logisnya adalah berusaha memasukkan semua supaya tidak diganggu secara politik. Nah, Prabowo ingin di dalam pemerintahan, paling tidak di awal masa pemerintahannya, dia bisa mengendalikan partai-partai politik. Artinya merangkul sekaligus juga sesungguhnya menaklukkan begitu. Jadi supaya kemudian di parlemen juga dia tetap bisa menguasai dengan cara menghadirkan perwakilan-perwakilan dari partai politik, terutama dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini kan yang menjadi masalah adalah ketika di Koalisi Perubahan belum ada semuanya, padahal sudah Kim plus begitu ya. Artinya Nasdem belum terakomodasi di situ, kemudian PKS juga figurnya belum ada di situ, PDIP juga belum ada, tapi kalau kita lihat dari beberapa nama, misalnya Komisaris Jenderal Purwadi Arianto, itu kan masih ada irisan dengan keluarga Puan Maharani dari suaminya. Jadi memang menurut saya dari PKS, dari Nasdem, dari PDIP, tidak akan itu 24 karat, tapi masih ada irisan. Jadi begitulah cara cantik dalam bermain politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Cara cantik bermain politik, tapi apakah cara cantik ini akan membuat langkah dari Presiden terpilih akan menjadi terbatas karena begitu banyak di situ pihak yang terlibat, Bang Ege? Cara cantik tidak selalu harus disambut cantik oleh yang lain gitu ya. Cara cantik tidak juga langsung menyenangkan semua orang. Jadi seperti nama-nama saya sebut tadi ya, Pak Iman Raharjo, layak, Harfiq Hasnul Kolbi misalnya, perwakilan Sumatera Barat, sama seperti Ripka Haluk yang dari Papua misalnya. Itu kan nggak ada gitu ya. Tapi lagi-lagi itu mungkin ada nanti tugas-tugas lain. Cuma ini kan seperti pada hari ini harus mengumumkan sesuatu ya, sesudah diamati sedemikian rupa. Tadi 6 bulan kata Bang Habib, sampai pada jelang hari ini. Tinggal 3 hari ya? Tinggal 3 hari ya, 4 hari lah kemudian. Walaupun masih dinamis. Jadi belum tentu menyenangkan semua orang gitu. Tapi pada sisi lain, saya juga jangan berharap awal pemerintahan presiden terpilih yang saya sebut punya kecerdasan presidensial tertinggi itu langsung disambut dengan kalimat-kalimat ini loh. Jangan adu domba, jangan mengotak-kotakan. Enggak, ini publik akan beranggapan seperti itu kan. Saya tadi jelas betul bikin 3 kelompoknya. Kelompok 1, mereka yang sudah bekerja keras, berkeringat. Kelompok 2, yang kebetulan ada bersama-sama dengan Pak Jokowi. Tapi berkeringat, layak masuk dong. Yang ketiga, pertanyaan publik. Nah ini pasti publik yang menanyakan, yang akan dijawab oleh Pak Prabowo dan menteri itu sendiri, atau calon wakil menterinya itu, yaitu zaken apa tidak. Kalau mau di luar itu semua ya soal takdir. Iya kan? Takdir atau suratan tangan, takdir atau hal-hal mistis lainnya yang nggak bisa kita. Nah, karena itu saya katakan, nggak apa-apa. Ini kita terima pada hari ini sebagai sebuah permainan cantik. Berarti 6 bulan ke depan bisa jadi terjadi reshuffle besar-besaran dong ya? Oh enggak besar-besaran. Nah hati-hati, kata besar ini kan kebetulan kita berbicara pada waktu lalu 34. Sekarang kita berbicara nggak tahu Bang Habib. Ada yang bilang 46. Macam-macam, 44, 46. Ini aja. Jadi kalau yang di Hambalang 44 yang datang. Yang di Hambalang, yang pembekalan hari ini 44 menurut reporter kami di lapangan. Oh sudah lihat ya, sudah ngitung? Iya sudah gitu. Enggak tahu Bang, kalau ini kan dinamis, masih ada 4-3 hari lagi. Satu mobil ada 2 bagaimana? Kacanya ditutup. Ya maksudnya kita gembira aja lah. Orang dipanggil menjadi menteri kok. Tapi bisa 48. Karena 8 itu angka yang disukai oleh Prabowo Subianto. Kita lihat saja nanti siapa saja. Masuk kelompok yang keempat ya jadinya. Baik, terima kasih Bapak semua sudah bersedia berbincang bersama kami. Terima kasih Bang Ege, terima kasih juga Bang Ginting, dan terima kasih juga Bang Habib. Saya pikir Bang Habib ikut masuk loh. Enggak, pasti ada tugas lain ya Bang Habib ya.